Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Yukriyah dengan NIM 0903 138191924141, kelas Sistem Informasi Bilingual 5A angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Term of Reference pada proyek Sistem Pendukung Keputusan dalam Performance Skill Result karyawan pada CV Mitra Jaya Mandiri Palembang dengan menggunakan metode SMART. Baiklah, untuk latar belakang di sini, yaitu pentingnya nilai kinerja dapat dilihat dari sisi pengembangan karyawan sebagai salah satu sumber daya yang berperan penting bagi berjalannya perusahaan. Selain itu, digunakan juga sebagai parameter untuk menentukan apakah kinerja karyawan tersebut telah sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dari perusahaan tersebut atau belum. Demi mencapai visi dan misi, biasanya beberapa perusahaan maupun lembaga berinisiatif memberikan bonus tahunan pada karyawan sebagai bentuk penghargaan atau reward yang dirasa dapat meningkatkan motivasi kinerja karyawan untuk menjadi lebih giat. Karena kualitas kinerja karyawan yang baik sangat berpengaruh bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Pada proyek ini memiliki kesulitan dalam pengambilan keputusan dalam hal penilaian kinerja karyawan menjadi hal yang tidak mudah dilakukan oleh manajer perusahaan dan bisa memakan waktu yang lama. Selama ini, sistem penilaian kinerja karyawan yang dicatat oleh manajer penilaian per divisi setiap harinya di CV Mitra Jaya Mandiri Palembang belum dimanfaatkan dengan baik oleh manajer. Selanjutnya untuk tujuan dari penelitian ini untuk membuat sistem pendukung keputusan yang mampu memberikan penilaian yang lebih efektif dengan target pencapaian terhadap penilaian kinerja karyawan pada CV Mitra Jaya Mandiri Palembang. Selanjutnya sasaran dan manfaat. Pada sasaran ini ditujukan kepada karyawan CV Mitra Jaya Mandiri Palembang. Selanjutnya untuk manfaat, yang pertama, mempermudah manajer memantau perkembangan kerja karyawan. Yang kedua, memberikan penilaian secara efisien dan cepat terhadap penilaian kerja karyawan. Yang ketiga, menghasilkan penilaian yang bersifat objektif dan terstruktur sehingga mampu mencapai sasaran-sasaran kerja yang telah ditentukan oleh proyek ini. Selanjutnya, lingkup kegiatan. Di sini menggunakan metode SMART. Untuk tahap pertama yaitu dilakukan investigasi awal, tahap kedua dilakukan analisis masalah, tahap ketiga untuk pengembangan sistem, tahap keempat analisis sistem, tahap kelima perancangan sistem, tahap keenam pengujian, dan tahap terakhir yaitu ketujuh implementasi. Selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup pada sistem pendukung keputusan dalam performance skill result karyawan pada CV Mitra Jaya Mandiri Palembang menggunakan sistem perhitungan metode SMART. Membuat perusahaan khususnya general manager dan manajer lebih mudah dalam penilaian kerja karyawan serta pengambilan keputusan setiap tahunnya yang mana karyawan yang pantas mendapatkan reward atau punishment. Selanjutnya yaitu timeline atau waktu dan jadwal. Metode yang digunakan di sini yaitu dengan metode SMART. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu dimulai dari tanggal 20 November 2020 sampai 1 Juni 2021. Untuk jadwal proyek ini berjumlah 138 hari. Untuk anggaran biayanya berjumlah Rp38.580.000. Selanjutnya anggaran proyek. Di sini terdapat rincian biaya dan manfaat. Untuk total biaya yaitu TB pada tahun ke-0 yaitu Rp32.500.000. Untuk tahun pertama yaitu Rp2.000.000. Untuk tahun kedua yaitu Rp3.000.000 dan tahun ketiga yaitu Rp4.000.000. Untuk total manfaat wujud atau TW, tahun ke-0 tidak ada. Tahun pertama yaitu Rp2.500.000. Untuk tahun kedua yaitu Rp3.500.000. Tahun ketiga yaitu Rp4.500.000. Selanjutnya untuk total manfaat tak wujud, tahun ke-0 tidak ada. Untuk tahun pertama yaitu Rp8 juta, tahun kedua Rp11 juta, tahun ketiga yaitu Rp16 juta. Selanjutnya untuk total manfaat, untuk tahun ke-0 tidak ada, tahun pertama Rp10 juta, tahun kedua Rp14.500.000, untuk tahun ketiga yaitu Rp20.500.000. Selanjutnya proses selisih TM dan TB. Untuk tahun ke-0 tidak ada, untuk tahun pertama yaitu Rp8 juta, untuk tahun kedua yaitu Rp11.500.000, dan tahun ketiga yaitu Rp16.500.000. Selanjutnya di sini terdapat cost benefit analysis.
Cost benefit analysis ini terdapat 4 analisis yang dilakukan. Yang pertama yaitu analisis payback periode. Pada perhitungan analisis payback periode, di sini jika kita cari sisanya, maka hasilnya yaitu senilai 0,53 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,53 tahun. Dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,53 tahun, di mana sistem mulai mendapat keuntungan pada tahun ketiga. Selanjutnya yang kedua, analisa return on investment atau sering disebut ROI. Dengan metode ini, presentase manfaat sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Adapun perhitungan ROI sistem ini untuk total biayanya yaitu berjumlah Rp41.500.000 dan sedangkan untuk total keuntungan yang didapat yaitu total manfaatnya berjumlah Rp45 juta. Lalu rumusan ROI di sini dengan hasil senilai 8,43%. Artinya sistem memberikan keuntungan tahun ketiga sebesar 8,43% sehingga sistem layak digunakan. Selanjutnya analisa net present value atau NPV. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, perhitungan nilainya dengan bunga diskonto 10% per tahun, maka nilai NPV-nya yaitu berjumlah Rp2.714.718 perak. Dari hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah senilai Rp2.714.718 perak atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya, metode internal rate return atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dan tiap-tiap proses yang didiskonkan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Jika kita lihat perhitungan di sini untuk nilai IRR-nya senilai 10,15%. Artinya, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 10,15% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR-nya lebih besar dari 10%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Selanjutnya di sini untuk tampilan interface-nya. Pada halaman untuk General Manager-nya terdapat halaman login pada proyek Mitra Jaya Mandiri Palembang. Lalu ada halaman utama General Manager. Selanjutnya pada halaman untuk manajer divisi terdapat halaman login, lalu halaman utama manajer, dan juga halaman kelola karyawan. Selanjutnya pada halaman untuk karyawan terdapat halaman login dan juga halaman utama pada proyek Mitra Jaya Mandiri Palembang. Selanjutnya yang terakhir kesimpulan. Sistem pendukung keputusan yang telah dibuat dengan metode SMART memberikan kemudahan kepada General Manager CV Mitra Jaya Mandiri Palembang dalam proses pengambilan keputusan penilaian kinerja karyawan setiap tahunnya. Dengan menggunakan metode SMART, sistem dapat melakukan sebuah perbandingan antara kandidat karyawan satu sama lain berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Untuk itulah informasi yang didapat lebih tepat dan akurat, sehingga sistem pendukung keputusan pemberian reward atau punishment tahunan pada CV Mitra Jaya Mandiri Palembang lebih efisien dan efektif. Kelebihan pada sistem ini, manajer dapat memasukkan nilai tidak harus di lokasi kerja, karena sistem terkoneksi dengan internet. General Manager juga dapat melihat peningkatan kinerja karyawan dengan melihat grafik yang ada pada hasil akhir dan CEO dan mudah membaca penilaian tersebut. Sistem dapat memberikan fleksibilitas bagi manajer untuk menentukan data penilaian sehingga nilai yang didapat akurat dan sesuai dengan yang diinginkan. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.